Kelvin, kalau Kelvin mau tinggal di Bandung nggak? Kalau mau ikut, Kevin juga mau. Kalau ikut papa? Kalimantan. Ya. Ih, ngeri. Ada buaya sama ularnya. Kalau misalnya papanya ke Jakarta, terus mamanya di Bandung. Kelvin mau ikut siapa? Kenapa papa di Jakarta, mama di Bandung? Ya, ini kan seandainya. Selama ini kan mama selalu jagain Kelvin. Sekarang gantian dong, gilirannya Kak Aldi. Kak Aldi kan udah besar, mah. Kamu tuh belum jawab, ayo. Kamu mau ikut mama atau mau ikut papa? Kadang-kadang ikut mama, kadang-kadang ikut papa. Gak bisa dong, kamu kan sekolah. Gimana? Emangnya bisa dipindah-pindah? Kayak maunya kamu gitu? Makanya, mama tinggalnya jangan pisah-pisah. Ntar disangkain orang, cerai lagi. Kamu tahu-tahu dari mana kata-kata cerai? Dari teman Kelvin, mah. Teman Kelvin, mama sama papanya cerai, mah. Kadang-kadang dia sama mamanya, kadang-kadang sama papanya. Kadang-kadang direbutin, mah. Terus ya, kan mamanya ngasih coklatnya banyak, mah. Papanya nggak mau kalah, mah. Lebih banyak lagi. Dibagiin di sekolah. Seneng dong kamu. Kita sih seneng, mah. Tapi dianya nggak seneng, mah. Kasian ya, mah. Kok kamu tahu? Kan Kevin pernah, mah. Waktu itu pas dia lari, Kevin ikutin, mah. Taunya dia ke kamar mandi. Terusnya dia nangis, mah. Terusnya dia jadi bodoh. Kelas 1 dia ranking 1. Sekarang dia ranking 27. Kok mama nangis sih, mah? Enggak. Mama cuma sedih dengar cerita Kelvin. Seharusnya Kevin nggak cerita, nggak sedih. Mah, untung aja mama sama papa nggak cerai. Kalau mama sama papa cerai kan Kevin malu nangis di kamar mandi. Terus ya kalau mama papa Kevin nangis kan kamar mandinya nggak cukup, mah. Mama nggak mau kalau sampai keluarga Aldi tinggal di sini. Itu ide kamu apa idenya Aldi sih? Idenya saya, mah. Bener. Kebetulan ide saya sama Aldi sama. Masa ide bisa sama? Apa Aldi yang minta tolong sama kamu? Bukannya apa-apa, mah. Mama sendiri kan pernah bilang, sayang pavilion itu kan nggak pernah dipakai. Jeki sendiri belum ada rencana untuk kerja kan, mah. Kenapa juga kita nggak bantu mamanya Aldi? Tapi walaupun pavilion itu nggak dipakai, kan kamu nggak bisa seenaknya sembarangan orang untuk tinggal di situ. Kok sembarangan orang sih, mah? Mamanya Aldi kan calon mertuanya saya, mah. Oh, jadi mentang-mentang dia calon mertua kamu bikin dia seenaknya. Nggak bisa begitu dong. Kita nggak bisa sembarangan terima orang. Kamu harus pikirin soal makan. Umpamanya dia mau makan sama kita, apa dia mau masak sendiri? Kalau memang dia mau masak sendiri, mau masak di mana? Itu baru soal makan. Belum yang lainnya lagi. Mestinya kan harus dibicarakan dulu. Baru dia datang. Kan datangnya nggak hari ini, mah. Minggu depan. Minggu depan kan tinggal beberapa hari lagi. Mama, ini persoalan sepele, Ma. Kenapa sih persoalan gampang gini Mama anggap ruwet terus? Ini persoalan ruwet, Pak. Mau dianggap sepele. Nggak bisa begitu dong. Ya udah kalau gitu, kita anggap saja mamanya Aldi itu sebagai tamu kita. Sudah persoalannya selesai begitu. Kalau mereka mau bertamu ke sini, harus jelas dong. Mau berapa hari? 1 minggu? 1 bulan? Atau 1 tahun? Kan nggak jelas mereka sampai kapan. Jadi, Mama nggak mau nolongin nih. Kamu ini mau minta izin apa mau maksa Mama sih?
Selamat ya. Ya, makasih Pak. Doain ya Pak. Doain apa? Biar enteng jodoh. Enteng pada juga ya. Iya Pak. Halo, toko kue Wimens di sini. Selamat pagi. Meliza, saya Hostomo, suami Astari. Mas Han, Saya mau tanya, tanya anak dan istri Mas. Mereka sudah pergi, Mas. kemana? Wah, ada kolam renangnya. Maksudnya berenang kah? Mah, ini rumahnya siapa sih, Mah? Rumahnya Kak Jekin. Rumahnya Kak Aldi mana? Udah, mau nanya ntar aja ya. Di sini ada kolam renang, ada kolam ikan, ada kolam buah. Ntar kita mancing ya? Iya. Tante duduk dulu ya, Tante. Jadi panggilin Mama ya. Iya, makasih ya. Iya. Halo, boleh bicara dengan Ibu Melisa? Emang, sorry. Alamat pacar Aldi yang kamu kasih, kelihatannya ketinggalan di kantor. Jalan apa sih? Hah? Cidadak? Ah, nomor? Oke. Terima kasih, Mel ya. Sorry ya. Yuk, makasih. Yuk. Selamat sore. Selamat sore. Saya Astari. Saya Nurlela. Selamat datang di gubuk kami. Silakan duduk. Terima kasih. Wah, kalau rumah seperti ini dianggap gubuk, mungkin Indonesia lebih makmur daripada Amerika. Maksud saya, terasa gubuk kalau dibandingkan dengan rumah Jeng Astari yang di Jakarta. Kelvin, kasih tangan dong, Tante. Kenalan. Kelvin. Aduh, cakepnya, gantengnya. Cakepan mana sama Papa? Cakepan Papa. Oh, cakepan Papa. Papanya kemana? Kok nggak ikut? Di Kalimantan. Di Kalimantan? Jauh amat. Ngapain dia di sana? Kerja. Kerjanya memadamkan hutan yang kebakaran ya? Ya apa, Mah? Bangun hotel. Bangun hotel, Anda. Aduh, kerja proyek. Kelvin tinggal-tinggal terus dong. Mama.
saya antar Tante Astari dulu ya ke pavilion biar ganti baju sama cuci muka. Bener nih mau nginep di sini. Benar, Mbak. Kalau diizinkan. Kalau saya sih pasti ngizinin aja. Tapi Jeng Astari sendiri gimana? Apa nanti nggak gatel-gatel badannya tidur di sembarang tempat? Nggak kayak gitu kok, Mbak. Ayo silahkan dilihat. Ya, terima kasih. Kalau nanti kurang berkenan, ya saya minta maaf deh. Soalnya memang keadaannya seperti ini. Kalau memang mau nyaman, bisa nginep di hotel. Ada hotel Panhegar, biar nanti diantar sama Jacqueline. Di sini juga hotel-hotel yang kelas ada. Hotel Melati di Jalan Setiabudi. Enak loh, Jeng. Di sana ada air panasnya. Nah, beginilah kondisinya. Wah, Mbak, ini udah bagus sekali. Iya, mendingan juga di sini aja. Semurah-murahnya di hotel kan tetap bayar. Kalau di sini kan gratis. Silahkan loh, Jeng. Terima kasih, Jeng. Anak bandel lu dia dulu. Kamu jangan nakal di sini ya. Ya. Oke. Ros. Bahasa gini sih. Ah. Nanti mau kemana, Kak? Mau jemput papanya Jacqueline. Ya. Yuk. Air bisa diminum nih. Iya. Kalau ntar malam Kelvin aus, Kelvin tinggal minum dari sini, nggak usah ambil di dalam ya. Oke nggak? Oke. Terus kalau udah habis, ambil lemari es dalam ya. Lemarinya di mana? Dari sini Kelvin masuk, terus belok kanan, terus lemari es ada di pojok. Oke? Oke, melulu. Sekarang Kak Jacqueline boleh minta tolong nggak sama Kelvin? Boleh. Ambilin puding coklat ya di lemari es. Siap. Kok siap sih? Kayak tentara aja. Tempatnya di mana, Kak Jacqueline? Di piring besar warna putih. Ya? Ya. Aduh, ini anak apa-apaan sih? Aduh, pecah lagi. Aldi, Jacqueline, coba lihat ke sini nih. Kok malah diem aja sih? Di rumah nggak pernah disuruh-suruh ya? Apa-apa dikerjain sama pembantu? Mi, Kokom, Kelvin, kamu ngapain sih? Tolong dong anaknya diajarin yang benar. Kalau masih mau tinggal di rumah orang. Tenang dong, Ma. Ini bukan salah Kelvin. Tadi Jackie yang suruh dia ambil, Ma. Ayo, Kelvin, kamu bisa minta maaf ya? Gak mau. Kak Fungi nggak salah. Tadi Kak Fungi teriakin sama tante ini. Ih, masih kecil udah pinter ngomong. Ayo. Kelvin? Kelvin? Atas nama anak saya, Jeng, saya benar-benar minta maaf. Maaf saya masih segudang. Jangan takut nggak kebagian. Sekarang yang harus dibicarakan soal peraturan yang harus ditaati di rumah ini. Saya nggak suka Kelvin keluyuran kemana-mana dan sembarangan membuka lemari es. Namanya juga anak kecil, Jeng. Maka dari itu, dimaafin aja. Kok ngomongnya kayak gitu? Malah marah? Saya nggak marah, tapi saya cuma kecewa. Terang aja kecewa. Orang suami dan anak-anak susah diatur. Kok jadi nyinggung soal suami segala sih? Masih untung cuma disinggung.
Mestinya laki-laki semacam itu harus digampar sama perempuan yang masih punya harga diri. Tahu apa sih Jang tentang suami saya? Masih mau belain suami? Suami udah kepelet sama perempuan lain juga. Itu urusan saya. Terang urusan saya juga dong. Kalau istri dan anak-anaknya keleleran, numpang-numpang di rumah saya, udah terang jadi urusan saya. Loh, saya nggak minta-minta numpang di sini. Udah ditolong malah sombong. Anda apa ini pada ribut-ribut? Papa nggak usah ikut campur. Ada apa, Ma? Tunggu dulu, Bu. Tunggu dulu. Adanya konflik dalam rumah tangga. Menurut saya ya wajar-wajar saja, Bu Astari. Selama tidak secara sengaja kita pelihara. Ya karena itu, saya minta maaf. Seharusnya juga saya nggak nuruti maunya anak saya untuk pindah kemari. Aldi, Terus Mama mau kemana? ya kemana aja. Pokoknya selain tempat ini. Nanti kalau udah tenang, baru mau pikirin. Tapi Tante, Nggak apa-apa, Jack. Nggak apa-apa. maafin ibu saya, Tante. Saya jadi malu. Justru Tante yang jadi gak enak. Seharusnya Mama nggak usah emosional gitu. Bu Astari tinggal di sini. Selain dia ini sebagai tamu, tapi juga sebagai calon besan. Tapi Papa nggak habis pikir. Kenapa Mama begitu tega bicara kasar pada dia? Kenapa? Mereka datang aja saya udah kesal. Sekarang malah ngacak-ngacak isi rumah. Apanya yang diacak-acak? Apanya? Kalau meja kursi pada berantakan, pada jumpalitan, lemari roboh isinya berantakan, kaca jendela pada hancur, gelas piring semuanya pada pecah gara-gara mereka. Nah ini Papa baru tahu, Papa baru ngerti kalau mereka ini mengacak-acak rumah ini. Tapi apa yang mereka lakukan? Apa? Itu kan gara-gara Calvin jadi puding. Mama nyap-nyap nggak ketulungan. Papa ngerti kalau Mama memang marah sama papanya Aldi. Tapi kalau Mama marah, ya mestinya Mama bersimpati pada anak istrinya. Jangan malah menghancurkan mereka. Jangan malah membuat mereka tambah menderita. Kamu juga nggak terus terang sama Mama. Kalau Mama Jacqueline itu nggak setuju Mama tinggal di sini. Mama kan udah ingetin sama kamu. Kalau Mama Jacqueline juga nggak suka kan sama keluarga kita. Kalaupun Mama Jacqueline itu berubah, ya pastinya nggak tiba-tiba kan. Akhirnya mau nerima, tapi terpaksa. Yang terpaksa ini, coba kamu lihat, apa jadinya? Maafkan saya, Ma. Ya udah. Semua juga udah terlanjur, udah kejadian. Sekarang gimana kita cari kemungkinan lain? Kita nggak tinggal di sini, kita cari tempat lain. Kelvin mana ya? Calvin, Elvin. Elvin. mana sih? Calvin. Elvin. Kamu cari di rumah ya? Saya cari di luar ya. Calvin.
Kelvin, Papa, Kelvin, kamu kok di sini? Mama mana? Papa. Pak, Dek. Kevin, tunggu mama tuh. Ya. Maafin Aldi ya, Pak. Mama, Papa datang, Ma. Ma, Mama, Papa, kita pulang rumah yuk. kita pamit dulu ya. Selamat malam. Selamat malam. Malam, Bu. Saya datang untuk jemput istri saya dan anak saya Kelvin. Wah, kita ini sesama besan. Tapi rasanya kok belum pernah ketemu ya, Pak? Iya. Saya Suryono. Assalamualaikum. Silakan duduk. Terima kasih. Sementara ini biar istri saya ngemasin barang-barangnya. Mari, silakan. Saya dengar dari Aldi, barusan ada kejadian yang sangat tidak enak di rumah ini. Dan ini saya mohon maaf. Kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh istri dan anak saya, itu semua berpangkal pada kesalahan yang saya lakukan. Pak Astomo, tidak ada pilihan lain lagi yang harus saya lakukan. Selain kami harus memberi maaf, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Astomo, Sebentar, Pak. Saya paling nggak suka basa-basi. Saya juga paling benci sama orang yang suka bohong. Sebelum Pak Hastomo meninggalkan rumah ini, saya mau tanya. Tapi saya minta Pak Hastomo jawab sejujur-jujurnya. Iya, Apa betul Pak Hastomo mau menceraikan Jeng Astari, mau kawin dengan perempuan lain? Mama, Kelvin. Maaf, saya nggak tahu kalau Kevin ada di situ. Ada apa, Kevin? Bener ya, Mama sama Papa mau cerai. Iya, Kenapa kamu nanya-nanya gitu? ya Ma. Mau kemana? Iya. Sebagai calon besan, kalau nantinya dikabulkan, saya merasa perlu untuk memberikan penjelasan dengan tegas kepada Bapak Suryono maupun Ibu. Pada saat ini maupun di kemudian hari, saya tidak dan tidak akan pernah menceraikan Astari dan menikah dengan wanita lain selain Astari. Dengan pernyataan saya ini, saya harap hubungan kita semakin dekat, menyusul hubungan anak-anak kita yang sudah terlebih dulu akrab. Kelvin, kata Mas Aldi, tadi kamu jatuhin coding sampai berantakan, betul? Sudah minta maaf sama Bu Nur? Sekarang minta maaf. Tapi kan Kevin nggak salah. Sekarang Kelvin minta maaf. Ayo. Maaf ya Tante ya. Tadi sebenarnya Kevin itu kaget. Nggak apa-apa. Kelvin nggak salah. Tante yang harus minta maaf sama Kelvin. Tante orangnya memang kasar. Kalau Tante lagi kesel, semua orang kena marah. Tante memang nggak seperti Mama. Mama itu orangnya baik. Aduh, sabarnya minta ampun lagi. Terima kasih, Jeng Nur. Maafkan saya dengan Sari.
Hei, Teki, belum tidur? belum. Sorry ya, saya gak kemana-mana. Apa kabarnya Mas Sumo? Nggak tahu lah, Loh kok? orang dia nggak ngabarin Kiki, telepon aja enggak. Hilang gitu aja, Andre. Kamu udah pernah nyoba telepon dia? Udah, teleponnya itu terus. Udah capek Kiki nelfon. Barangkali dia sibuk kali Ki. Iya, tapi sesibuk-sibuknya dia, harusnya dia nelfon Kiki dong. Orang dia yang janji mau nemuin Kiki sama Mama. Kalau gitu kita harus secepatnya ketemu Pak Hans. Gak usah repot-repot deh, Andre. Saya justru yang akan repot Ki kalau sampai nggak ketemu Pak Hans secepatnya. Kenapa? Ya, saya udah punya rencana untuk melamar kamu secara resmi Ki. Gak usah berpikir terlalu jauh dulu deh, Andre. Apanya yang jauh? Saya nggak ngomong soal pernikahan kok. Saya cuma mau ngelamar kamu aja Ki. Ya, sama aja. Pokoknya jangan berpikir terlalu jauh deh. Kenapa? Ya, kamu mau melamar ke siapa? Ke Pak Hans. Kiki sendiri aja belum yakin kalau dia papa kandung Kiki. Satu-satunya orang yang Kiki percaya sih cuma Mama, Andre. Dan yang tahu Mama sih cuma Pak Hans. Ya udah. Kalau gitu besok pagi kita ke rumah Pak Hans ya. Kamu tahu di mana rumah Pak Hans? Ini rumah siapa, Pak? Ini rumah teman Papa. Sementara kita bisa tinggal sini. Sini nggak ada siapa-siapa. Jadi kamu mesti bantu Mama cuci piring ya. Kamu mesti belajar mandiri. Ngapain mandiri di rumah orang? Turun ya. Masuk Calvin. Ma? Yuk. Berantakan ya? Malam. Nggak ada pembantu sih. Calvin, kamu bubuk di atas ya. Ya, Pak. Kan takut sendirian, Pak. Apaan di rumah juga sendirian? Set. Ya, Pak. Kamu tidur di mana? Sini juga. Kenapa? Kenapa sih? Saya udah tahu, sebelum kamu ngomong ke orang tuanya Jacqueline, saya udah tahu kalau kamu tuh nggak menceraikan saya dan juga nggak menikah dengan perempuan itu. Kamu masih nggak percaya? Saya percaya Terus? pernyataan kamu itu membuat Ibu Jacqueline nggak khawatir untuk menikahkan anaknya dengan anak kita. Tapi keadaan kita kan nggak berubah. Apa pernyataan itu sebuah jaminan kesetiaan kamu? Saya mesti ngomong apa lagi? Tidak menceraikan saya dan tidak menikah dengan perempuan itu. Apa itu jaminan bahwa kamu tidak berhubungan dengan perempuan itu? Andre? Ki, mau berangkat sekarang? Iya.
pagi banget datangnya. Iya, hari ini saya khusus cuti untuk ngantar kamu ke rumahnya Pak Hans. Kelvin udah dikasih obat turun panas? Udah. Kalau sampai nanti sore nggak sembuh, Pak ke dokter ya. Ma, nggak ikut sarapan? Itu rumahnya Ki. Kayaknya mobilnya masih ada tuh. Berarti dia belum pergi. Saya pernah ngomong sama Hansip di sini. Mereka bilang kalau Pak Hastomo tuh tinggal sendirian, tanpa pembantu, tanpa sopir. Jadi kayaknya kamu lebih enak ngomong di sini deh, daripada kamu harus janjian di luar lagi, ya kan? Ya udah, kamu mau ikut masuk apa tunggu Andre? Kayaknya tunggu sini aja deh. Tapi kamu gak usah takut kok. Saya nggak akan nyelonong masuk merusak acara kamu. Ya udah. Kiki masuk duluan aja ya. Oke. Ngapain sih kamu? Ditanya kok diem aja sih, Ma? Mau dibawa kemana ini? Kemana aja? Kalau ke Pasar Loa, ya ke panti asuhan. Kalau mereka nggak mau juga terima, saya bakar. Loh, emang kenapa? Astari. Bodoh banget saya. Kok saya tuh mau tidur di tempat kamu tidur sama perempuan itu? Jangan berpikir yang bukan-bukan. Mas, jangan pikir yang bukan-bukan. Kamu pikir saya bodoh? Jangan teriak-teriak. Ada Kelvin. Kenapa? Kamu takut sama anak kamu sendiri? Kamu mau ceritanya sebenarnya? Amelia pernah ke sini. Pernah tinggal di rumah ini. Terus? Waktu Amelia tinggal di sini, saya nggak tinggal di sini. Oh, berarti waktu kamu masih di rumah, sementara saya tunggu-tunggu kamu pulang malam, kamu tuh lagi berduaan di sini. Astari, tunggu. Nggak apa-apa, semuanya kan udah kejadian. Saya cuma nggak mau ada sisa-sisa bau yang saya nggak suka. Astari, saya mau kamu menerima kenyataan tanpa prasangka apa-apa. Kalau kenyataannya A, tolong diterima sebagai A. Dan kenyataan A kamu tafsirkan sebagai B. Saya udah tahu, saya udah hafal. Segala A, B, C, D-nya kamu lengkap sama penjelasan-penjelasannya. Tapi kan, kamu pikir saya ini apa? Saya bukan robot. Saya kan nggak bilang begitu. Beri saya kesempatan. Supaya saya bisa bersikap jujur, terbuka. Tapi kesempatan itu nggak mungkin datang. Selama kamu punya pikiran, bersikeras, dan punya tafsir sendiri. Jadi kamu mau saya punya pandangan lain atau tafsiran lain tentang kamu? Iya. Selama saya dengar cerita-cerita itu dari mulut kamu, jangan kamu harap saya bisa punya pandangan lain atau tafsiran-tafsiran lain. Mau kamu apa sih? Saya mau ketemu sama perempuan yang namanya Amelia itu.
Pak.